Dulu Aceh sempat sangat kuat karena posisinya yang strategis. Medan sangat strategis. Nah, belum lagi pergerakan sekarang utara selatan. Kalau kita lihat Australia atau New Zealand, kalau mau bergerak ke Cina atau ke Jepang atau ke Korea, itu kan harus melalui Indonesia. Persaingan antar negara sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun inovasi-inovasi baru. Semuanya membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung daya saing negaranya masing-masing. Dan kita sama, kita tidak mau ditinggal, kita tidak mau kalah dalam persaingan ini, dalam kompetisi ini. Singapura yang miskin sumber daya alam, tanahnya tidak subur, wilayahnya kecil, bisa menjadi negara maju sekali. Nah, Indonesia bisa menciptakan 10 Singapura. Bahwa kita harus fokus memperkuat sektor-sektor yang menjadi keunggulan kita. Tidak semuanya dikerjakan, malah luput semuanya. Keunggulan kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain, itu yang mau kita kejar. Secepat-cepatnya. Dan alhamdulillah saat ini, sekarang ini sudah selesai yang pertama. Yang kedua juga segera diselesaikan. Yang ketiga juga segera diselesaikan. Yang keempat, yang kelima juga segera diselesaikan. Jangan menunggu-nunggu, jangan memperlambat. Persaingan kompetisi sudah di depan kita. Begitu kita terlambat, ditinggal kita. Posisi geografis yang sangat strategis seharusnya menjadi fokus utama bagi Indonesia dalam upaya meraih keuntungan ekonomi dan politik yang optimal. Untuk itulah, saat ini Presiden Jokowi berupaya memanfaatkan potensi besar yang terkandung dalam posisi geografis negara secara maksimal. Sejarah dari negara lain seperti Malaysia dan Singapura telah menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan lokasi strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan peran politik. Malaysia berhasil memanfaatkan strategi ekonomi melalui pelabuhan Malaka yang menjadi pusat utama pergerakan orang dan barang dari Eropa menuju timur seperti China, Jepang, dan Korea. Namun, saat Inggris menduduki wilayah tersebut, Singapura kemudian mengambil alih peran Malaka sebagai jalur perdagangan utama. Berdasarkan sejarah tersebut, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, Dr. Muhammad Najib sangat yakin bila Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan kesempatan serupa seperti Singapura, bahkan hingga 10 kali lipat. Sebagaimana Aceh di masa lalu pernah menunjukkan kekuatan strategisnya, demikian pula dengan Medan yang memiliki posisi yang strategis. Pemerintah juga pernah berupaya menjadikan Batam sebagai alternatif Singapura, sebagaimana diusulkan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Indonesia sangat memiliki potensi untuk mengkapitalisasi batas-batas geografis tersebut. Pasalnya negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, jika ingin bergerak menuju Cina, Jepang, atau Korea, harus melalui wilayah Indonesia, baik melalui Selat Sunda maupun Lombok. Sejak awal menjabat, Presiden Joko Widodo terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan pelabuhan. Sampai sekarang, Presiden Jokowi gencar membangun Indonesia dari pinggir sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi tidak semata di wilayah Pulau Jawa atau di wilayah barat Indonesia. Tak hanya itu, Presiden juga meminta adanya percepatan pelaksanaan terinterkoneksi pembangunan ekosistem logistik meliputi sektor kebandaraan, pelabuhan, kereta api, dan jalan tol.
Terinterkoneksi ekosistem atau infrastruktur pergerakan barang menjadi kunci untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pembukaan lapangan kerja baru. Meski rantai pasok atau supply chain logistik di tanah air saat ini masih terdisrupsi dan mendapat nilai rendah dari Bank Dunia, namun pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah ingin Indonesia mengikuti jejak Korea Selatan dan Uni Emirat Arab yang dinilai berhasil membangun infrastrukturnya. Investasi besar-besaran Uni Emirat Arab dan Korea Selatan di sektor pembangunan pun berbuah manis. Bisnis pelabuhan hingga bandara kedua negara ini menjadi pusat logistik dunia. Uni Emirat Arab misalnya berhasil memimpin pusat logistik dari Asia dan Timur Tengah ke Afrika dan Eropa. Hal ini telah dibuktikan dengan rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan baru di Kota Batam. Pembangunan ini sebagai upaya penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien dan sebagai salah satu upaya pemerintah menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kerjasama pengelolaan pelabuhan agar memiliki rute pelayaran langsung alias direct call, sehingga kirim-berkirim barang dari dan ke Indonesia tidak perlu lagi transit di Malaysia dan Singapura. Inilah yang terus diupayakan Presiden Jokowi agar pelabuhan Indonesia bisa bersaing dengan milik negara tetangga. Presiden Jokowi juga telah sukses memangkas dwelling time terminal-terminal di pelabuhan Indonesia, sehingga dapat mempercepat distribusi barang kepada pemakai dan juga meningkatkan laju perekonomian. Sebelum Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, beberapa terminal di Tanjung Priok misalnya sekitar 5 hari. Sejatinya sejak 2019 lalu, pemerintah juga sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9% menjadi sekitar 16% saja. Penurunan biaya hampir 8% itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Bahkan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini. Terobosan-terobosan yang dilakukan Jokowi rupanya sangat diperlukan untuk menekan permasalahan yang timbul di pelabuhan dan juga mengurangi dampak-dampak negatif terhadap perekonomian negara. Jokowi bersama jajaran terkait dengan gigih memikirkan solusi untuk memecah kebuntuan permasalahan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi tidak hanya membangun infrastrukturnya, tetapi juga membangun karakter bangsa Indonesia akan jauh lebih mandiri, berdaulat, dan tangguh. Indonesia tinggal sedikit lagi dalam menggapai mimpi memiliki industri mobil listrik atau electric vehicle atau EV di tanah air. Indonesia telah memberlakukan kebijakan hilirisasi nikel agar pengelolaannya menjadi baterai bisa dilakukan di dalam negeri. Tak ingin kalah dari Indonesia, Malaysia juga semakin kencang mengupayakan pertumbuhan industri semikonduktor atau chip untuk menyambut pasar mobil listrik yang terus berkembang. Tujuan Malaysia adalah meningkatkan jumlah produsen EV di negaranya, sebab sudah banyak produsen EV yang memesan komponen dari Malaysia. Sebut saja Tesla yang kini menjadi salah satu penyedia stasiun pengisian daya atau charging station utama di Malaysia. Sebelumnya Tesla sudah digembar-gemborkan akan berinvestasi di Indonesia, namun hingga kini tak kunjung terrealisasi. Meski begitu, cita-cita tetaplah cita-cita. Indonesia memiliki banyak sekali opsi untuk mewujudkannya. Salah satunya melalui perusahaan mobil listrik raksasa asal Cina, Build Your Dream atau BYD. Selain jualan mobil listrik, BYD diketahui juga menanamkan investasi besar-besaran di Indonesia. Nilainya mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 20,33 triliun rupiah. Dilansir dari media, bisnis BYD telah melampaui produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla. Kualitas mobil listrik BYD pun disebut tak kalah dibandingkan mobil listrik buatan perusahaan Elon Musk tersebut.
BYD mengklaim telah mendistribusikan sebanyak 3.024.417 unit kendaraan. Tren penjualan BYD merangkak naik tahun lalu usai berhasil menggelontorkan sekitar 1,6 juta mobil listrik atau Battery Electric Vehicle atau BEV. Sedangkan jenis plug-in hybrid atau PHEV menorehkan angka 1,4 juta unit. Kalau dilihat statistik, angka penjualan meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa analis menilai BYD produsen mobil listrik paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan The Wire Asia dikutip hari Jumat 12 Januari. Pesatnya pengiriman BYD dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketersediaan model yang beragam dan harganya yang relatif terjangkau. Penjualan BYD yang terus melonjak ini tak lepas dari keberhasilannya membangun industri mobil listrik secara mandiri, mengembangkan kendaraan listrik tidak seperti perusahaan mobil lain. Sementara Tesla masih bergantung pada beberapa pemasok yang telah mengalami kekurangan lithium ion karena permintaan yang meningkat sebagai hambatan rantai pasokan di masa yang akan datang. Masuknya produsen mobil listrik dari Cina tersebut ke pasar dalam negeri tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rencana ekspansi bisnis jangka panjang BYD, namun juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempercepat mewujudkan mimpi negara untuk memiliki industri mobil listrik.